بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم عليه السلام علمنا، ويا مفهم سليمان عليه السلام فهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah salat subuh yang Anda muliakan, alhamdulillah, dengan kasih sayang Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah takdirkan kita semua bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Tentunya mudah-mudahan nikmat bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Moga-moga Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua sampai malaikat maut menjemput ruh kita semua dalam keadaan beramal soleh, sehingga kelak kita moga-moga bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dibangkitkan bersama orang-orang soleh di jannahnya Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih surah Al-Furqan, ya? Masih surah Al-Furqan. Insyaallah tentang sifat ibadur rahman kita sudah masuk ayat yang ke 70, ya. Yang ke 70. Ayat yang ke 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila amalan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Sampai di situ nanti insyaallah mudah-mudahan selesai, ya. Sifat ibadur rahman atau hamba Allah yang maha rahman yang berikutnya di ayat ke-70, Allah jelaskan tentang 3 dosa sebelumnya yang mereka berusaha untuk menjauhinya dari dosa tersebut, yakni tidak menyembah selain daripada Allah, kemudian tidak membunuh seseorang yang bukan haknya, dan juga tidak melakukan dosa besar, tidak menyembah selain, tidak membunuh bukan hak,
termasuk dosa. Kemudian kata Rabb bertaubat illa man taba, kecuali orang-orang yang dan setelah bertaubat wa amana, iman. Makna wa amana yakni bertambah, ya, makna wa amana bertambah terus keimanannya. Wa amila shaliha, dan dia senantiasa beramal saleh. Apa balasannya dari Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla? Maka mereka yang beriman dan beramal saleh, bila ada keburukannya, yubaddilullah sayyiatim hasanat, maka keburukannya Allah gantikan dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah tabaraka wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, di situ dulu ya. Jamaah sekalian, salah satu di antara sifat ibadur rahman adalah mereka yang berusaha dengan semaksimal mungkin, berusaha dengan keras untuk tidak terjerumus kepada kesyirikan, yakni menyembah selain daripada Allah tabaraka wa taala, atau berusaha keras untuk menjauhi jalan-jalan yang akan membawanya menuju kesyirikan. Kemarin sudah kita jelaskan, termasuk ini. Sekarang perkara yang mendekati Ramadan, hati-hati. Ada masalah-masalah yang terkadang menyeret kepada perbuatan syirik. Ya, mau Ramadan ini ada masalah-masalah amaliyah yang menyeret kepada mendekati perbuatan syirik. Apa di antaranya? Meyakini bahwa tidak sempurna puasa Ramadan kalau tidak keramas pakai sampo merang. Pokoknya gak utama itu puasanya. Padahal samponya udah banyak. Ada sampo apa itu? Ya, sampo setan tuh ya. Iya tuh. Sampo setan tuh, sampo yang satu setan maksudnya. Setan, pakai sampo setan gitu. Itu gak utama tuh, tapi tetap sampo merang. Pulang kampung, cari jerami yang dipanen, baru dibakar, dibuatkan sampo. Puasanya utama, hati-hati itu. Ya, itu satu. Kedua, apalagi kebiasaan ini kalau masalah ziarah itu dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi kini bahwa tidak sempurna puasa Ramadan kecuali diawali dengan ziarah kubur, ini masalah besar. Ya toh? Masjid Nabawi atau di Baqi atau di bersusah payah sebelum Ramadan ziarah dulu. Kenapa? Saya enggak sempurna, taubat tuh. Ada yang begitu. Ziarah boleh, dianjurkan.
Dan menurut Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Barinya, mengkhususkan suatu amalan yang soleh itu pada waktu tertentu yang memang juga ada isyarat dari Nabi alaihissalam, dibolehkan. Yakni seperti puasa Senin Kamis gitu kan. Tetapi kalau diyakini bahwa itu menyangkut suatu ibadah sah dan tidaknya, atau utama dan tidaknya, harus diawali dengan ziarah itu, ini perkara yang dilarang dalam agama. Dua. Yang ketiga apa lagi? Kebiasaan sebelum masuk Ramadan. Ini yang diyakini bisa sempurna puasanya. Tanpa itu katanya puasanya agak sempurna. Apa? Pawai obor. Pawai obor. Pawai bahasanya tarhib Ramadan. Dari mana terjemahannya? Tarhib Ramadan diterjemahkan pawai obor. Dari mana? Ya, enggak ada, Pak. Tarhib itu artinya senang, bahagia, berlapang dada karena akan kedatangan tamu yang mulia, kan gitu. Boleh dong. Karena seseorang yang dhaif kayak kita mau kedatangan tamu yang agung mesti bahagia. Kenapa? Ada faedah yang besar ketika tamu itu datang. Loh. Sambut dengan cara majusi. Majusi itu apa? Penyembah apa? Api yang obor majusi loh, Pak. Hati-hati loh. Puasa tuh Ramadan bulan yang agung disambut dengan acara majusi. Dari mana coba? Tapi dimodifikasi bahasanya apa? Tarhib. Wah, cakep banget tuh. Nih. Kalau sekedar pawai itu kan waktu itu boleh aja, Pak. Tapi kenapa diyakini bahwa kalau tanpa itu kayaknya Ramadan kita enggak seru, apalagi puasanya enggak sempurna. Ini masalah besar. Dan itu wajib bertaubat dan jangan diulangi. Ya. Memang kalau pawai itu mesti pakai api, Pak. Siang hari, pakai lilin. Sama aja api juga. Ya, api obor api besar, lilin api kecil. Sama aja. Kalau cuma jalan olahraga sampai mengatakan marhaban ya Ramadan, tafadhol. Itu, asal jangan ikhtilaf. Walaupun anak-anak, karena Nabi sudah mengajarkan anak usia 7 tahun harus dipisah. Ini laki-laki, ini perempuan. Gitu ya. Apalagi bapak-bapak yang sudah gede, sudah tua, pengennya mepet-mepet sama perempuan, enggak boleh. Ini masalah besar ketika menyambut datangnya apa? Ramadan. Ayat ini mengatakan ibadur rahman itu menjauhi perkara-perkara yang akan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Yang kalimatnya masih syubhat, tasyabbuh, padahal isinya majusi. Bayangin itu, wah, perkara besar itu. Acara majusi dipakai untuk menyambut Ramadan. Udah turun temurun, sudah bahkan yang bawa di depan tuh apinya paling besar loh, Pak. Apinya paling besar. Yang bawa apinya pakai peci haji lagi, pakai gamis. Gimana ceritanya? Nih, bahaya. Jauhi. Kan kita doa nanti di Ramadan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan perkara-perkara yang akan mendekatkanku ke dalam surga, baik berupa qaulun, ucapan, atau juga perbuatan, gitu kan. Dan berlindung kepada Allah dari apa? Neraka, baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan. Kita mohon kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla, tetapi mesti paham. Itu 3. Apa tadi yang pertama? Mandi sampo merang. Kedua, nyekar kubur. Yang ketiga, pawai obor. Ada lagi gak? Kayaknya gak sempurna puasa kalau tanpa itu. Apa lagi? Mandi di sungai? Masih ada tuh. Cisadane. Mandi sumur ya. Betul itu. Di anak juga dulu begitu. Dan ada syaratnya, Pak. Kalau mau Ramadan tuh betul keramasnya, dan keramasnya tidak boleh di air sembarangan. Kalau gak di sumur, di pancuran. Itu dulu begitu, Pak. Sampai santri itu tawaf
ke sawah-sawah, cari di mana ada sawah itu yang ada gerojokan, ada batu besar, mandi di situ, baru itu puasa Ramadannya sempurna. Bayangin coba, ajaran dari mana itu? Jangan-jangan dulu mantan-mantan Bapak. Dulu di kampungnya mantan. Ketika ketemu ayat 70 surah Al-Furqan, sudah saatnya kita bertaubat kepada Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini termasuk ibadur rahman. Mengawali Ramadan sebagai prolog pembukaannya bukan dengan acara seperti itu. Ada 3 perkara yang mereka jadikan sebagai pembukaan memasuki Ramadan. Dan salah satunya adalah mereka memperbanyak taubat kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Ini cara mereka. Illa man taba. Memperbanyak apa? Taubat. 3 prolog, Pak. Kebiasaan mereka ketika memasuki Ramadan. Satu di antaranya mereka memperbagus taubat kepada Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba anak mau nanya di sini, siapa yang enggak punya dosa? Coba ancukan tangan yang enggak punya dosa. Enggak apa-apa, enggak, bukan ria. Coba yang enggak punya dosa siapa? Biar kita mau nyontoh ilmunya apa sih enggak punya dosa, ada enggak? Ada enggak coba? Enggak usah malu-malu. Enggak usah tawaddu. Ada enggak yang enggak punya dosa? Baik, anak balik ininya. Siapa yang punya dosa? Cung. Yang punya dosa cung tangan. Tadi ditanya yang enggak punya dosa enggak ngacung, ditanya enggak punya dosa enggak ngacung. Anda ulangi, siapa yang punya dosa? Menurut Syekh itu, kalau kita punya dosa ngacung ini sudah gugur 1 dosa, Pak. Anda ulang ya. Siapa yang punya dosa? 2 dosa gugur. Biar gugur lagi. Sekali lagi. Siapa yang punya dosa? Kita gugur semua. Bukan tanpa dalil. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah satu syarat taubat kepada Allah itu al-i'tiraf, mengaku bahwa kita punya dosa. Gugur tuh, Pak. Mengaku punya dosa itu salah satunya. Ya kan? Maka guru anak selalu begitu. Siapa yang ngacung paling tinggi tuh? Mana yang dosanya paling besar? Paling tinggi ngacungnya. Insyaallah. Tapi bukan dalam rangka apa? Untuk bersenang-senang, bukan mujahirin. Karena itu dilaknat oleh Allah. Tapi untuk mengakui bahwa kita punya dosa. Jangan malu, acungkan tangan. Karena orang beriman itu mengakui dosa. Taubat itu kan mengakui dosa. Saya punya dosa. Jangan diceritakan kepada orang, tapi diceritakan kepada Allah di keheningan malam. Ya Rabb, aku ini banyak dosa, ampuni dosa aku. Kan gitu. Ya, jadi salah satu syaratnya ibadur rahman, termasuk syarat memasuki gerbang Ramadan, bertaubat. Begini jamaah sekalian yang Anda muliakan. Kalau kita mau kerja, itu 2 di antara syaratnya yang harus dipenuhi. Datang ke polisi minta apa? Surat kelakuan baik. Padahal Bapak sudah haji loh, Pak. Bisa ya ke polisi? Pak, saya nih mau kerja nih, nggak usah pakai surat ini. Kenapa? Saya haji udah 3 kali. Boleh gak? Tetap harus resmi ada apa? Surat kelakuan. Itu untuk dapat apa, Pak? Dunia loh, Pak. Untuk dapat dunia harus ada surat kelakuan baik loh, Pak. Ini untuk dapat akhirat. Masa enggak dapat surat kelakuan baik, Pak? Untuk akhirat pun harus lebih daripada itu, harus punya surat kelakuan baik. Dari mana? Illa man taba wa amana wa amila amalan. Itu kelakuan baik loh, Pak. Resmi dari mana? Surah Al-Furqan ayat 70. Bila Bapak mau Ramadanan baik, satu. Kedua, apa lagi, Pak? Selain surat kelakuan, dokter minta surat apa? Sehat. Itu mau dapat dunia, Pak. Ya, mau dapat akhirat pun begitu, Pak. Jasmaninya juga sehat apa? Rohaninya. Jasmaninya sehat, Pak. Kalau rohaninya gak sehat, parah itu, Pak. Tapi kalau jasmaninya tidak sehat, rohaninya sehat, tetap masih bisa imma diqadha, imma bayar fidyah, imma kifarat. Tergantung. Kalau rohaninya sehat. 2 ini harus dipenuhi ketika Ramadan. Minta surat kelakuan baik, minta surat keterangan bahwa saya ini sehat. Kan syarat puasa berapa turkunnya? Islam, apa lagi?
balik, terus berakal. Berarti kan tidak majnun. Tidak apa? Majnun tidak, bakhlul tidak. Itu baru boleh puasa, Pak. Islam, balik, berakal, sehat. Orang gila kan nggak puasa. Berarti kan rohaninya nggak sehat. Ini kita sehat. Ini harus menjadi prolog utama ketika memasuki Ramadan. Syaratnya ada di ayat ke-70 ini. Sebagai surat tanda kelakuan baik, sehat jasmani dan sehat rohani. Di mana sehat jasmani rohaninya di ayat ke-70? Beriman, Pak. Karena kata sahabat Ali, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Tandanya orang yang sehat jasmaninya, imannya selalu bertambah, kan gitu. Wa amana, dengan apa ciri bertambahnya? Wa amila sholiha, dengan memperbanyak amal soleh. Itu aja. Imannya bertambah berarti sehat jasmaninya, ditambah dengan amal soleh, wa amila soleh berarti sehat rohaninya. Insya Allah diterima tuh menjadi mahasiswa Universitas Ramadan. Menjadi mahasiswa universitas. Syarat utamanya sudah memenuhi syarat, sehat jasmani dan sehat rohani. Bukan pakai yang tadi, pawai, pakai merang, bukan. Ini yang penting, ini yang utama. Gitu ya. Taubat. Tentang wa amila sholiha, Ramadan, mereka selalu berdoa kepada doa. Ya. Apa doa mereka? Allahumma sallimna min Ramadan atau li Ramadan. Bisa min, kanlah kami untuk memasuki bulan. Berapa lama mereka berdoa itu, Pak? Mereka bulan Ramadan, Masya Allah. Kalau berdoa seperti itu sebelum datang tamunya, kira-kira kondisi orang itu seperti apa itu? Serius, biasa saja, luar biasa, atau sangat luar biasa? Bulan 6 bulan, Pak. Baik, dulu kita pengen kalau berapa bulan? Udah lupa. Dulu, hari ini berdoanya, ya Allah karuniakan kepadaku istri yang solehah, berapa bulan? Lupa. Atau ketemu di pasar malam tanpa doa, gitu kan? Tapi kan tidak mungkin, karena sudah prolognya 6 bulan berdoa, dapatkan yang berkualitas, gitu kan? 6 bulan. Ya Rabb, salimna li Ramadan, selamatkanlah aku atau kami untuk memasuki bulan Ramadan. Salimna maknanya adalah sihah wal afiyah. Sihah wal afiyah, sehat rohaninya, itu makna salimna. Lalu kalimat yang kedua doa mereka, wasallim ramadhana lana, wasallim ramadhana lana, dan selamatkanlah Ramadan yang kami. Maknanya apa? Ramadan yang membawa nuansa salamah, Ramadan yang membawa nuansa kebahagiaan, Ramadan yang membawa nuansa kedamaian. Itu ya, wasallim Ramadan lana. Majlis gini, Pak. Kalau Ramadan datang menjemput kami, datang menghampiri kami semua dengan membawa kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Ana bertanya begini, mungkin untuk bapak-bapak hari ini juga gini. Besok pengennya puasa datang itu cuaca pengen hujan apa panas? Sini adem, hujan, panas. Kalau adem kenapa?
Kalau hujan kenapa? Lapar terus. Kalau panas kenapa? Itu coba. Pengen dapat surga aja pilihannya banyak banget. Itu. Atau Ustadz Ana pengen minta pagi sampai duhur panas, duhur sampai malam, masya Allah. Tarawihnya bagaimana kalau hujan? Berarti kan tiga iklim dong. Ya dibagi tiga. Sampai maghrib sampai. Maka doa yang diungkapkan oleh para salafus saleh itu tidak mempermasalahkan iklim. Tidak mempermasalahkan cuaca. Yang penting Ramadan datang kepada kita semua membawa keberkahan sebelum ya, syahrul Ramadan mabruk. Bulan Ramadan, bulan yang membawa keberkahan. Hujannya membawa keberkahan, panasnya membawa keberkahan, ademnya juga membawa keberkahan, kan gitu. Kan kalau Ramadan politiknya agak bagus juga enggak nyaman. Ramadan ekonominya gak bagus juga, gak nyaman, gitu kan? Ramadan banyak musibah pun juga gak nyaman. Maka wasalim Ramadan lana, ya Allah selamatkanlah Ramadan, membawa keselamatan datang menghampiri kami. Itu 6 bulan mereka membaca doa tersebut. Walaupun ketika datang Ramadan kepada mereka datang, kemudian perintah perang pun juga diserukan oleh Rasulullah, yakni perang Badar. Peristiwa perang Badar itu di bulan Ramadan. Masya Allah itu Pak. Tapi mereka tetap puasa. Datang kita besok Ramadan itu membawa dengan iklimnya yang sejuk, yang membahagiakan. Sehingga bapak-bapak kita sampai akhir dalam keadaan juga bahagia semua. Ya. Yang terakhir doa mereka, wa tasallimhu minni atau minna mutaqabbala. Ini doa ini di awal 6 bulan sebelum Ramadan dan dibaca lagi 6 bulan setelah Ramadan untuk mentakkid kalimat yang terakhir, wa tasallimhu minna, dan selamatkanlah kami. Ya, maknanya adalah terimalah amalan-amalan kami yang ada di bulan Ramadan itu. Salah hafal ya. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallim atau salimna min Ramadan. Wa sallim Ramadan lana wa tasallimhu minna mutaqabbala. Itu dibaca. Mumpung masih ada 12 hari lagi ya. Ya, 12 hari lagi. 12 hari lagi Ramadan. Itu dibaca. Ya, kalau enggak puasa Sya'ban ya baca doa. Ya, masa mau kedatangan tamu yang mulia, doa enggak, puasa juga enggak. Cuman menanti masuk surga saja, kan aneh. Ya, cuman menanti masuk surga. Nah, taubat, kemudian doa ibadah bukan. Nah, berarti masuk kepada wa amila soleh. Kan tadi illa man taba wa amana wa amila soleh, beramal soleh. Yang ketiga yang dilakukan oleh para salafus soleh ketika memasuki Ramadan, mereka juga beramal soleh dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, di antaranya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apa itu? Maghfulun minan nas, bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia telah meramaikan bulan Rajab sebagai syahrul hurum, dan mereka juga mengingat bulan Ramadan sebagai syahrul mubarak, tetapi melupakan bulan Sya'ban. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang beribadah di waktu-waktu yang banyak dilupakan oleh manusia, maka mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan di waktu-waktu yang memang sama-sama manusia beribadah di dalamnya. Dan di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Maka ketika jamaah sekalian beribadah di bulan Sya'ban ini, pahalanya luar biasa. Insyaallah ya. Ada yang sudah dapat 5 hari bulan Sya'ban puasa? Ada? Kalau enggak 5 hari, 7 hari deh. Kan 5 hari sedikit, 7 hari ada. 10 hari? Belum. Kalau 5 enggak, 7 enggak, 10 enggak, Senin Kamis.
Hadisnya kalimatnya aktsaro, kata Aisyah itu lebih banyak, berarti keluar dari al-adah, kebiasaan. Senin Kamis itu kebiasaan. Berarti yang dikatakan banyak itu keluar dari kebiasaan Senin Kamis, baru dikatakan aku tidak melihat Nabi berpuasa memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban ini. Berarti lain daripada ayyamul bid, lain daripada Senin Kamis. Semoga Allah mudahkan. Kalau nggak dapat tahun ini, moga-moga Allah kasih umur di tahun yang akan datang. Bismillah ya, niat dulu saja. Ajak istri, ajak semuanya. Kenapa Pak? Karena kalau nggak pakai pembukaan prolog seperti itu, kadang-kadang kita sebagai manusia yang awam ini banyak yang kaget. Betul? Ada nggak yang begitu masuk waktu sahur itu jam 7 sudah lupa makan lagi? Kenapa? Karena nggak biasa puasa sunnah. Itu muncul manusia-manusia aneh di bulan Ramadan. Ya. Bahkan pertanyaan ketika acara tarhib pun juga banyak yang aneh pertanyaannya. Apa yang banyak ditanyakan? Ustaz, kalau nanti saya lupa Ramadan, tiba-tiba habis duhur, bangun tidur, makan, bagaimana hukumnya? Itu ketahuan jarang puasa tuh. Oh, pertanyaannya ngelamun, ya. Kalau saya kan ngelamun. Kalau saya nanti Ramadan itu lupa makan siang, kan ngelamun itu. Artinya mungkin ngelamun atau sudah diniatin. Mudah-mudahan nanti Ramadan banyak lupa. Lupa apa? Sehingga siang makan. Kan aneh. Targetnya ini puasa ini begini, tadarusnya begini, ngafalin hadis begini, kan itu mestinya. Tapi pertanyaannya banyak seperti itu. Entah pertanyaan, entah itu pengalaman. Wallahu alam. Ya, ada yang pernah gitu Pak? Lupa? Sehari sampai 2 kali lupa makan itu. Ya. Jam 10 udah tidur lupa makan ke dapur Pak. 1 piring baru ingat lagi. Ya, kemudian duhur lupa lagi. 1 piring baru ingat. Nah, ini kan aneh. Ini kalau ada awalan untuk sering memperbanyak puasa sunnah termasuk di Sya'ban, insya Allah perkara-perkara sepele urusan yang mubah itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Termasuk apa Pak? Memanage waktu ketika makan sahur. Kan masih banyak pertanyaan begitu ya. Kemarin juga ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau begitu adzan ya, ketika makan sahur tiba-tiba adzan. Ya kan? Apa dihabiskan? Ana bilang habiskan, tapi bukan 1 piring. Habiskan yang ada di kerongkongan. Ini jangan boleh habiskan bukan 1 piring, habiskan yang ada di kerongkongan. Bukan yang di piring, Pak. Kan ini aneh, Pak. Ini baru 3 suap, Pak, yang di piring menggunung. Habiskan. Itu orang adzan selesai aja belum habis. Gitu ya. Habiskan yang ada di kerongkongan. Boleh minum? Jawabannya boleh. Minum apa? Sekedar mendorong makanan dari kerongkongan. Selebihnya haram. Kan gitu. Tapi masih ada loh pertanyaan yang kayak begitu. Tapi kalau membiasakan diri kan enggak. Kenapa Pak? Urusan sahur itu memang sunnah. Tapi urusan makan, orang yang beriman itu enggak punya nomor. Kapan saja, walaupun enggak makan enggak ada masalah. Kenapa? Karena tujuan kita ibadah. Ini masuk kepada wa amila sholihah. Ya, perbanyak insyaallah. Apalagi Pak? Sedekah. Sedekah. Sebelum Ramadan perbanyak. Dan ini termasuk ibadur rahman. Ya, termasuk ibadur rahman. Tanya teman-teman, antum punya utang apa enggak? Punya. Boleh enggak kalau aku lunasin? Wah, luar biasa tuh. Coba, ada enggak yang pernah gitu? Cung. Enggak ada ya. Ada cara lain Pak kalau berat itu. Ada orang yang pinjam duit sama Bapak, ya. Enggak usah banyak-banyak ah, 50 juta aja. Ya orang Royal sini kan 50 juta enggak banyak, Royal kan, udah banyak 50 juta Pak. Ditagih malah galakan dia gitu kan. Ingat ini Pak, oh kebiasaan para salafus saleh itu ketika masuk bulan Sya'ban beramal soleh. Dan termasuk ciri ibadur rahman. Udah bilang, mulai hari ini anak gak nagih lagi, anak sedekahkan tuh hutang anak kepada antum. Wah luar biasa. Bismillah ya. Mudah-mudahan habis ini nanti ada yang pinjam duit. Berapa tadi minimal? 50 juta. Khusus untuk siapa tuh? Orang Royal. Masya Allah. Kalau 100 ribu antum gak usah mikir. Daripada capek kan, mau nagih capek, sudah galak, HP-nya diblokir lagi nomornya, yaitu sedekahin aja walaupun terpaksa. Ini kan luar biasa para salafus saleh itu ya. Jadi ada 2 cara sedekah mereka, langsung tunai atau membebaskan orang yang diutang tadi. Luar biasa. Ini berat, tapi lebih berat lagi kalau nggak dibebasin. Ya.
orang yang pinjamnya stroke, apalagi orang yang pinjamnya sakit-sakitan. Ya mau ditagih gimana? Sudah selesai, sedekahkan. Itu kalau 50 juta. Gimana kalau 100 juta? Hah? Istikharah dulu. Jangan istikharah. Masa mau sedekah istikharah? Enggak ada, Pak. Sedekah istikharah tuh enggak ada. Enggak ada. Sedekah-sedekah aja. Iya, pokoknya sedekah yang jelas. Enggak usah istikharah, sedekah saja. Enggak ada hadis satupun mau sedekah istikharah dulu, enggak ada. Itu orang yang paling bakhil di antara bakhil itu. Orang yang paling bakhil di antara orang bakhil mau sedekah pakai istikharah. Gurunya dari mana gitu. Gitu ya. Udah bismillah. Nah, itu ya. Yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Di antara kebiasaan mereka ibadur rahman yang juga kebiasaan mereka memasuki Ramadan. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, wa amila sholihan di sini tadi sedekah. Ada lagi apa? Memaafkan orang-orang yang mendolimi kita. Memaafkan orang-orang yang mendolimi kita, walaupun boleh dibalas. Orang yang melakukan keburukan kepada kita, anak sudah bahas di sini, tetapi yang paling ahsan itu maafkan mereka. Dan ini momen terbaik di bulan apa ini? Sya'ban. Pernah ada yang memfitnah? Pernah difitnah? Pernah dizalimi? Ya? Ada yang punya musuh? Nah, alhamdulillah. Ada yang memusuhi? Ada. Istri malah ustaz. Loh, kok bisa ya? Momen terbaik memaafkan. Bukan disuruh saling memaafkan, karena setiap saat. Tapi kalau nggak pernah sama sekali, ini momen terbaik yang dilakukan oleh para salafus saleh, karena masuk kepada wa amila sholihah. Masih banyak ya. Taib. Nah, kalau sudah itu dilakukan semua jamaah sekalian, wa amila sholihah tadi, maka Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla akan menggantikan kesalahan-kesalahan kita secara otomatis dengan al-hasanat. Dengan apa? Kebaikan. Ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Insyaallah anak berhusnudzon kepada jamaah sekalian, kita sering bertobat kepada Allah. Naam. Baik. Ciri orang yang taubatnya diterima itu seperti apa? Ini kan ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Cirinya seperti apa? Orang ini melakukan keburukan. Nah, kita punya dosa semua. Dan kita juga bertaubat kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Ciri taubat kita diterima oleh Allah seperti apa? Ya. Ini kan di sini keburukannya sudah Allah gantikan dengan kebaikan. Insya Allah kita ini seperti itu insya Allah. Tapi punya enggak ciri? Ada. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, cirinya adalah, ya, kata beliau, inna min jazail hasanat al-hasanatu ba'daha wa inna min uqubatis sayyiat as-sayyiatu ba'daha. Ini ciri taubat kita diterima. Sesungguhnya balasan kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Tadi ayatnya apa? Ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Mereka itu yang sudah Allah gantikan, sudah Allah hapus keburukannya, digantikan dengan kebaikan. Berarti orang yang dipermudah kebaikannya setelah melakukan satu kebaikan, tanda keburukannya telah digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Anda ulang ya. Siapapun yang setelah melakukan satu kebaikan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya, itu pertanda taubatnya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena keburukannya sudah digantikan dengan kebaikan, dan kebaikannya itu melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ada agak merasakan itu? Ini cirinya Pak, ciri khas. Ada agak merasakan itu? Setelah melakukan satu kebaikan, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ini tandanya. Alhamdulillah insyaallah ya. Setelah setiap Bapak melaksanakan suatu kebaikan, katakanlah sholat berjamaah, sudah muncul di sini rindu ingin sholat berjamaah lagi, itu tanda taubat kita diterima. Paham gak kira-kira?
Tapi kalau merasa cukup, saya sudah berjamaah kemarin terus, nanti minggu depan baru jamaah lagi. Itu uqubah, itu hukuman dari Allah. Ya. Kalau merasa cukup dengan amal soleh dan tidak mau beramal soleh, menunggu nanti beramal soleh, ini bukan balasan kebaikan, tapi uqubah, itu hukuman keburukan dari Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, ba'da Ramadan, gini, istri kita bulan yang belum menopausi itu kedatangan menstruasi, berarti kan dia punya utang puasa, apa namanya itu, harus dia apa, dia qadha. Nih bapak-bapak yang soleh ini, pernah gak atau tahun kemarin istri bapak setelah Ramadan selesai 2 hari, ya setelah Ramadan 2 hari Syawal, temenin dong saya qadha Ramadan biar saya bisa menunaikan puasa sunnah Syawal. Ada yang begitu istrinya? Yang masih ingat sama istri? Ada gak? Bulan Sya'ban beliau berbilang, Pak, iya, lupa Pak, kemarin punya qadha Ramadan Pak, ini sudah Sya'ban. Ada gak yang begitu? Banyak yang gitu. Tadi apa kalimatnya? Orang yang taubatnya diterima itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kalau istri jamaah sekalian nagih tanggal 3 Ramadan untuk minta bapak puasa sunnah Syawal, itu pertanda puasa Ramadannya diterima. Kenapa? Karena kebaikan Ramadan mendatangkan kebaikan seterusnya, sehingga dia ingin segera melaksanakan puasa apa? Menyempurnakan Ramadan dengan mengqadhanya, dan juga menyempurnakan Ramadan dengan puasa Syawal. Kebaikan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya, wa jazaa'ul hasanat al hasanatu ba'daha. Ada lagi sudah bulan Sya'ban belum qadha, fidyah lagi. Innalillah, coba. Apa susahnya fidyah? Ya, fidyah kok sampai bulan Sya'ban? Apa susahnya? Fidyah modalnya apa, Pak? Fulus. Ya. Fidyah itu modalnya fulus, karena hadisnya dalilnya menurut Ibnu Abbas it'amut ta'am. Bukan ngasih duit, tetapi ngasih makan. Fulus, belikan makan. 30 hari beli nasi padang 30 bungkus, berikan kepada du'afa, fuqara, masakin. Selesai itu. Apa susahnya? Kenapa mesti sampai Sya'ban? Lupa Ustaz. Ini jangan-jangan min uqubatis sayyi'at as-sayyi'atu ba'daha. Hukuman keburukan itu ditahan untuk tidak bisa melakukan kebaikan. Padahal orang-orang bisa melakukan kebaikan, dia ditahan tidak bisa melakukan kebaikan. Ini bagian daripada uqubah, hukuman. Hati-hati tuh Pak. Ini hukuman yang tidak terasa tapi merugikan. Orang lain bisa beramal soleh, kita tidak. Jangan dipikir kalau kita nggak bisa puasa Senin Kamis itu enak. Enggak, itu uqubah, hukuman dari Allah, Pak. Orang lain bisa melaksanakan. Jangan dipikir kalau kita nggak bisa sholat tahajud itu baik-baik saja. Enggak, nggak bisa sholat tahajud itu bagian dari uqubah, hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah. Kenapa? Nabi katakan sholat sunnah ba'dal fardhu, setelah sholat wajib yang paling utama, ya'ni qiyamul lail. Sampai Nabi katakan salah satu tiket untuk masuk surga adalah qiyamul lail. Shallu fil lail wan nas niyamun. Salat di waktu malam ketika manusia sedang lelap tidur, itu masuk surga. Tiket untuk masuk surga, uqubah itu. Orang yang sibuk-sibuk kok bisa puasa Senin Kamis, bisa ayyamul bid, bisa salat duha, bisa salat. Ini waktunya senggang, Pak, enggak bisa beramal soleh. Ini uqubah. Ini apa? Ya itu. Apalagi sholat malam. Di kebiasaan orang-orang soleh. Kalau nggak ngikuti kebiasaan orang soleh, lalu kebiasaan siapa, Pak? Itu ya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Dan ini ada di mana tadi? Sebagai ciri ibadur rahman yang keburukannya kalau ada digantikan dengan kebaikan, sehingga kebaikannya melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya, ulaika yubadillah sayyiatihim hasanat wa kana Allah ghafurur
rahima. Bahkan di ayat 71 lebih tegas lagi. Rabbul alamin Allah azza wa jalla berfirman, "Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba." Barang siapa bertobat kepada Rabbul alamin Allah azza wa jalla wa amila salihan, yakni ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, fa innahu yatub, sesungguhnya Rabbul alamin Allah azza wa jalla maha menerima taubat, dan orang yang melakukan hal demikian mataba, dianggap oleh Rabbul alamin sebagai orang yang benar-benar bertaubat kepadanya. Mataba itu hal menjelaskan sifatnya orang yang betul-betul taubat. Bahasa Qur'annya taubatan nasuha. Ya, diiringi dengan bertambah keimanannya, kemudian bertambah amal solehnya. Nah, itu. Makanya anak menyimpulkan tentang hal ini, termasuk ya di Ramadan, nanti ada yang mumtaz, ada yang qabih, ada yang akbah. Ada yang mumtaz sempurna, ada yang jelek, ada yang itu semua seperti itu. Mumtaz, lebih jelek. Ya. Jadi kadang orang mengatakan saya ikut ngaji itu rugi waktu saya, itu enggak jelek Pak, enggak jelek, tapi lebih jelek. Ya, kalau ada orang mengatakan saya berjamaah itu rugi, buang waktu sejamaah, itu enggak jelek, tapi orang tersebut lebih jelek. Antum enggak jelek. Ya, kalau ada orang begitu, tapi antum lebih. Nah, kemudian berikutnya ayat ke-72, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini sudah kita tiga dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Udah ya bulan kemarin itu, di antaranya qauluz zur. Qauluz zur isinya tiga, yaitu kalimat yang batil, kemudian sumpah palsu, kemudian apa kemarin? Kalimat batil, sumpah palsu, kemudian menyumpahi seseorang tidak akan diampuni oleh Allah. Ayat yang ke-73. 72 ya. 73. Walladzina idza dzukira bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang ibadur rahman itu ketika diperingatkan oleh ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, mereka tidak merespon dengan membisukan dan mentulikkan telinganya, tetapi mereka merespon dengan apa? Dengan segera untuk sami'ana wa ata'na. Ya, ini 73, ana singkat. 74 ibadur rahman yang senantiasa berkata, walladzina yaqul rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa para ibadur rahman tidak Allahumma gfirli, tapi doa ibadur rahman seringnya Allahumma gfir lana. Doa ibadur rahman tidak hanya Allahumma arhamni, tapi doa ibadur rahman seringnya Allahumma arhamna. Ya, doa ibadur rahman itu bukan hanya Allahumma ftahli, tapi Allahumma ftah lana. Maknanya ibadur rahman itu urusan surga, selalu ingin semuanya, teman-temannya, handai tolanya bersama-sama masuk surga. Tidak mengatakan aku, tapi kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baru jerih payah mereka itu semua Allah gantikan dengan apa? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Bagi mereka mendapatkan ghurfah, yakni al-jannah. Ghurfah itu kamar yang paling dalam,
ya, ruangan yang paling dalam di rumah kita, ya kamar, ghurfah, tapi ini maknanya adalah surga. Bagi mereka yang sudah berusaha bekerja keras mengikuti 18 sifat yang ada di surah Al-Furqan ini, sehingga Allah berikan hadiah kepada mereka hasil jerih payahnya, yakni surga. Ya, mudah-mudahan kita dapat itu ya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima, mereka bersabar, ya, wa yulaq, kemudian dilontarkan kepada mereka kalimat tahiyatan wa salam. Dari siapa? Yang Allah Ta'ala, penghormatan kepada hamba-hamba ibadah Rahman yang akan masuk surga dengan ucapan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, itu maknanya tahiyatan wa salam. Berapa ayat terakhir? Sampai di sini. Kul ma ya'ba'u bikum laula du'aukum, ya. Tapi sampai 75 ini menjelaskan tentang sifat ibadur Rahman, ya, tentang sifat ibadur Rahman. Mohon maaf, ana buru-buru karena ana harus batasi waktunya, ya. Tapi insyaallah poin-poinnya sudah kita dapat tentang sifat ibadah. 4 di awal berlindung, selebihnya mereka action dengan amalan iman, dan 1 Allah Ta'ala hadiah bagi mereka hasil usahanya, yakni mereka amin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afan, dibatasi, Anda cuma 2 saja.